నేను సర్దుకుపోను. సర్దుకుపోయేవాడు కూడా నాకొద్దు. Halo sobat-sobat, tetap mesra berdialektika, merayakan perjalanan. Hayya! Kali ini, Filmiotika akan mereview alur cerita film dengan durasi 170 menit berjudul Most Eligible Bachelor atau Sarjana Paling Layak asal India. Pemerannya adalah Akhil Akineni dan Pooja Hegde. Bergenre drama komedi romantis disutradarai oleh Bomarilu Bhaskar, rilisan Netflix pada 15 Oktober 2021 lalu. Harsha, seorang pekerja kantoran di Amerika asal India yang sudah hidup mapan tapi belum menikah. Nggak mau ribet soal pasangan, ia mempercayakan keluarganya untuk memilih pasangannya, lebih tepatnya menyediakan pilihan. Yap, dia dijodohkan. Dan nggak tanggung-tanggung 20 cewek sobat. Pilihnya ya satu lah, macam teknik out. Cuti kerja selama 20 hari, bergegas pulang ke India untuk menikah dan kembali lagi ke Amerika. Harsha udah tahu dengan jelas konsepsi pernikahannya, yakin lah sumpah. Setelah ketemu cewek bernama Fiba, seorang stand-up komedian, malah jadi ragu. Sebelumnya, Fiba termasuk sebagai salah satu kandidat. Cuma kata keluarganya, ramalan perjodohan mereka nggak cocok. Maka Fiba masuk dalam kategori kandidat yang tereliminasi. Bagaimanapun, Harsha harus bertemu dengan Fiba. Nyamperin ke tempat di mana Fiba sedang tampil. Ternyata tidak hanya Harsha, Fiba pun memiliki konsepsi pernikahan dengan jelas, sangat jelas. Dan pernikahan selalu menjadi materi stand-up komedinya. Hanya dengan satu pertanyaan dari Fiba, apa yang kau harapkan dalam kehidupan pernikahan? Cukup untuk menghancurkan keyakinan Harsha selama ini mengenai pernikahan. Semua calon kandidatnya ditanyain persis seperti yang Fiba tanyakan. Gara-gara itu Harsha batal nikah. Dia kembali pulang ke Amerika. Galau deh. Tapi perlahan, ia menyadari kesaksiannya sendiri mengenai konsepsi pernikahan Fiba. Dia bertekad mencari jawabannya. Katanya, pertanyaan itu emang berasal dari Fiba, tapi jawabannya sangat diperlukan baginya. 1 tahun berlalu. Semua hanya tertuju pada Fiba. Dia ngerasa udah ngerti apa yang Fiba maksud. Dan ketika jodoh mendatanginya, tapi Harsha belum beranjak, masih memilih mendatangi jodohnya. Harsha membuktikan semua ungkapan Fiba. Akhirnya mereka bersama lagi. Kalau dipetakan, diawali dengan perjodohan Harsha yang semula teramat yakin dengan konsepsi pernikahannya. Lalu Harsha yang bertransformasi setelah keyakinannya hancur gara-gara satu pertanyaan dari Fiba hingga membatalkan pernikahannya. Dan atas kesaksiannya sendiri akan fenomena pernikahan, ia belajar menaklukkan dirinya sendiri. Belajar mencintai. Babak kedua, fokus pada perjuangan Harsha menunjukkan cinta pada Fiba. Menariknya tanpa memperlihatkan diri sama sekali. Sebagaimana yang Fiba maksud. Di sini sekaligus menentang budaya pernikahan. Premisnya tepat. Harsha yang berpendidikan, punya gaji tinggi, rumah beli sendiri, mapan lah pokoknya. Konsekuensi logisnya ya nikah. Pas banget, hidupnya yang berada di garis lurus, ketemu sama cewek yang membenturkan pemikirannya selama ini mengenai pernikahan. Lain cerita kalau persoalannya ekonomi. Ini yang jadi konflik dalam film, perbedaan konsepsi pernikahan, di mana banyak orang yang menjalani hubungan dengan beradaptasi satu sama lain. Kenyataannya memang diperlukan, tapi pada saat yang sama, tanpa disadari justru secara perlahan mengikis karakter individu-individunya. Kan sedih ya? Termasuk penentangannya terhadap logika mistika mengenai ramalan perjodohan. Sulit apabila membahas hal yang demikian. Kita punya keterbatasan untuk menjangkaunya. Meskipun katanya ada perhitungannya. Cuma sama aja sih, nggak tahu gimana ngebuktiinnya. Kalau tiap orang saling beradaptasi, bahkan yang gak cocok pun bisa tetap bertahan hubungannya, asal kuat ngebatin. Wow. Sebaliknya, yang diramal cocok juga masih bisa cerai. Bagi yang percaya, jangan kendor weh. Jadi setiap hubungan harus didasari oleh kesetaraan antar pihak yang menjalaninya. Nggak boleh ada dominasi atas satu pihak terhadap pihak lain.
Kan yang jalanin hubungan dua orang, bukan satu orang. Sama-sama punya hati, sama-sama punya ego. Saling hormat menghormati gitu. Harsa memang pemeran utamanya, jadi wajar kalau berpusat ke Harsa. Sedangkan pemeran lainnya lemah banget. Cuma gara-gara masalah perjodohan, pemeran lainnya ikut menguat untuk menyeimbangkan, meskipun bukan satu orang, melainkan keseluruhan. Nah, Fiba juga kurang kuat sebenarnya. Cuma karena Harsa ngebet sama dia, makanya seolah jadi seimbang. Jadi karakter terkuat kedua lah ya. Soalnya, Fiba kan sumber masalah dalam film. Meski demikian, Fiba tampil sebagai perempuan yang mandiri dengan pemikirannya yang cemerlang. Selain itu, bisa dilihat melalui sisi yang lain dari kontras antar peran yang menguatkan karakter. Pertama, antara Harsa dan Fiba yang semula bertentangan satu sama lain, lalu berjuang bersama untuk mendapatkan restu hubungan mereka dengan cara yang tidak kita sangka. Kedua, Harsa dengan keluarga yang saling bertentangan maupun pandangan masyarakat. Ketika menonton, emosi bakal gonjang-ganjing, terkuras digiring ke sana kemari. Babak pertama, Sobat Sebat bakal disuguhkan dengan komedi, kayak temennya yang ngejailin. Jadi sebelum pulang ke India, Harsa dapat telepon dari temennya yang ngirim paket. Sampai di bandara, paketnya dibuka. Ternyata isinya peralatan untuk kepok embem. Maupun macam hayalannya yang berlangsung terbalik ketika temennya dari India datang ke Amerika. Modar. Banyak deh yang lucu-lucu, kerasa banget sumpah. Cuma anehnya, lelucon Fiba malah satu pun gak ada yang buat ketawa. Sedangkan babak kedua, alur cerita film fokus ke romansa asmara. Di sini komedinya berangsur merendah. Kebiasaan film India menampilkan alur melalui lagu di saat Harsa kembali ke India untuk mendekati Fiba. Mungkin niatnya menyederhanakan alur panjang menjadi ringkas. Sedangkan perjuangan Harsa mendapatkan Fibanya malah gak greget. Padahal secara konsep keren banget. Harsa hendak membuktikan ungkapan Fiba bahwa menyertai lebih baik ketimbang selalu di sisi. Yang absurd adalah balutan komedi di pengadilan. Komedinya dapet sih, terlebih peran pengacaranya. Cuma anehnya, masalah bisa sampai ke pengadilan gara-gara keluarga Harsa masuk rumah Fiba tanpa izin dan memfitnah ayah Fiba yang menjadi penyebab batalnya pertunangan Harsa dengan Gitika. Lah di pengadilan, Harsa yang dimintai kejelasan mengenai pertanyaan yang diajukan kepada calon pengantinnya. Selanjutnya, di akhir film, ketika Harsa mengutarakan pemikirannya di hadapan halayak umum. Kalau apa yang Harsa bilang, sepakat. Kontrasnya adalah, percakapan yang terjadi nggak berlangsung seimbang. Keciri banget pengen membenarkan Harsa, bukan saling memberikan narasi tanding. Dan lagi, Harsa ngebongkar masalah rumah tangga orang, niat argumen malah sentimen. Dan yang seimbang adalah ketika Harsa nanya mengenai jawaban dari pertanyaan apa yang diharapkan dalam kehidupan pernikahan. Jawab Fiba adalah ini dapat banget emosinya, meskipun gak ngejawab pertanyaan. Timbal balik ke penontonnya adalah meningkatkan gairah dalam diri. Dorongan untuk berpikir out of the box, anti mainstream club lah. Terakhir, secara umum, gara-gara banyak balutan komedi, memungkinkan ide-ide menarik menjadi rentan bias, padahal bisa kita ambil pelajaran. Jadi perlu dengan seksama menontonnya, jangan sampai terbawa komedinya doang maksudnya tuh. Kalau soal sinematografi, keren lah. Lebih tepatnya no comment. Most Eligible Bachelor adalah film yang mengkritisi budaya pernikahan dan hendak mengajukan konsepsi baru supaya hubungan senantiasa berlangsung harmoni. Gimana caranya? Romantis terus pokoknya, nggak peduli dengan berbagai dinamika keadaannya. Jangan disangka gara-gara udah mapan jadi sewenang-wenang untuk nikah. Ada syarat lain yang perlu diperhatikan. Jadi kesiapannya lahir batin. Masa nikah berniat cerai sampai mati dong. Meskipun alur cerita film seperti ini bisa juga kita tonton dalam film lainnya, tapi tetap aja kita bisa belajar dari sini. Apalagi yang mau belajar filsafat cinta, sumpah wajib nonton sih. Dan memang filsafat yang menjadi tawaran dalam film. Menariknya dibalut dengan komedi. Selanjutnya, karena udah habis sebat, kita sudahi dulu sampai di sini.
Ntar kita lanjut lagi di edisi Bocor Halus. Kita bakal berfilsafat ngebahas konsepsi cinta. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.